Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati Bu Direktur SD dan juga seluruh tim Direktorat SD yang menyelenggarakan webinar ini. Lalu Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Kabupaten Kota, dan tentunya sekolah ya. Ini perwakilan dari sekolah, entah kepala sekolah atau guru atau siapapun dari sekolah yang juga menghadiri webinar ini. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali di acara Direktorat SD untuk membicarakan tentang BOS. Jadi BOS ini memang satu hal yang sangat penting, dan ini merupakan salah satu fokus kita di Kemdikbud. Tentu saja tidak hanya penyaluran, tapi bagaimana ini sudah terbit juknis yang baru. Nah, mungkin di hari ini kami ingin mencoba menjelaskan beberapa hal terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Selain itu, termasuk mungkin nanti saya ingin sedikit membahas tentang kesiapan penyaluran dari BOS, mengingat saat ini sudah menginjak di bulan Februari, dan tentunya ada beberapa hal yang perlu dilengkapi atau masih ada yang perlu ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu di dinas maupun di sekolah. Saya izin share screen. Oke, baik Bapak Ibu, kebijakan BOS saat ini diwadahi melalui Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Seperti tadi sudah disebut oleh Ibu Ina ya. Nah, mungkin yang pertama, kebijakan dana BOS ini di tahun 2022, yang pertama BOS reguler adalah program pemerintah pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari DAK non-fisik. Dengan tujuan yang pertama membantu biaya operasional sekolah. Kenapa kami bicara membantu? Karena kami yakin dengan dana BOS yang kami berikan, itu mungkin belum bisa memenuhi 100% dari kebutuhan sekolah. Sehingga kami terus menyuarakan gitu ya, atau apa istilahnya, mengencourage gitu ya, Bapak Ibu sekalian di Dinas Pendidikan, untuk terus bekerja sama bersama dengan pemerintah pusat tentunya. Jadi sudah ada DAK non-fisik berupa BOS, dan kami tentu berharap sekali dari pemerintah daerah juga ikut berkontribusi. Ada yang mengistilahkan dengan BOSDA, ada yang mengistilahkan BOP, untuk membantu mendampingi dana BOS ini meningkatkan dari proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, dasar hukum yang ada saat ini ada 3 paling tidak. Jadi yang pertama itu ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 119 tahun 2021, itu tentang pengelolaan DAK non-fisik. Jadi ada 3 institusi yang mengatur. Lalu itu terkait dengan bagaimana mekanisme penyalurannya, tahapan penyalurannya. Lalu ada Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Di sini lebih banyak bicara tentang sasaran, syarat, dan kriteria penerima penggunaan dana. Nah, sedikit hal yang berbeda di Permendikbud nomor 2 tahun 2022 ini tidak hanya mengatur tentang BOS, tapi ini mengatur BOS dan BOP secara sekaligus. Jadi kalau Bapak Ibu mendownload file juknis ini, di sana akan dijelaskan bagaimana tentang BOS dan BOP reguler, termasuk dengan BOS kinerja. Jadi kalau dulu ada 3 dasar hukum, ada 3 permen, ini coba dilakukan diregulasi menjadi lebih ringkas dan lebih jelas menjadi 1 permen. Jadi mau regulernya, mau kinerjanya, semuanya sudah bisa dilihat di dalam Permendikbud ini. Nah, selain Permendikbud dan PMK, terkait dengan tata kelola pencatatan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, ini diatur melalui Permendagri, di mana yang pertama ada Permendagri 24/2020, ini tentang pengelolaan dana BOS pada Pemda, serta Permendagri nomor 27/21, ini tentang pedoman penyusunan APBD. Nah, jadi hal-hal ini sebenarnya yang mendasari tentang BOS, operasionalisasinya, pelaksanaannya, terutama untuk Dinas Pendidikan. Kami sangat berharap untuk kelancaran pelaksanaan, Bapak Ibu harus merefer ke paling tidak 4 permen ini. Nah, kenapa kami bilang begitu? Dalam melaksanakan BOS ini,
tentunya Bapak Ibu pasti ada kebutuhan untuk melihat dari sisi penyalurannya, dari sisi penggunaannya, dari sisi penata usahaannya. Nah, ini seringkali kami menemui kasus-kasus di daerah yang mengalami kebingungan karena hanya melihat salah satu permennya. Misalnya Bapak Ibu hanya lihat di Permendikbud, pasti Bapak Ibu akan bingung, penyalurannya gimana ya, gitu. Misalnya ini di dinas ya, nanti nyatetnya gimana, penata usahanya gimana, gitu. Jadi 4 hal ini paling tidak adalah hal yang mandatori, hal yang wajib untuk Bapak Ibu terutama di Pemda untuk melihat bagaimana sebenarnya BOS ini dijalankan. Ini dari dasar hukumnya. Nah, lalu di 2022 ini apa saja yang berubah dari segi syarat dan kriteria? Ini tidak banyak perubahan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama bahwa sumber data utama dari pemberian BOS ini adalah Dapodik dengan cut off tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya. Jadi misalnya ketika untuk melakukan penyaluran 2022, maka cut off-nya 31 Agustus 2022. Sangat penting tentunya, karena ini yang akan menentukan alokasi Bapak Ibu selama setahun ke depan. Jadi ada beberapa kasus sekolah itu terlambat melakukan sinkron, sehingga konsekuensinya tidak bisa mendapatkan dana BOS. Ada juga kasus yang lain, sekolahnya sudah sinkron, tapi peserta didiknya tidak maksimal, karena operatornya atau sekolah tersebut belum selesai mengisi siswa yang seharusnya. Siswanya 100 misalnya baru di entry 90, belum dimutasi dan seterusnya. Nah, itu akan sangat menentukan dana BOS yang diterima di sekolah. Nah, terkait dengan Dapodik ini, sekali lagi kami mengingatkan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Sering kami dengar keluhan-keluhan dari daerah maupun dari sekolah, operator dan operator. Menurut kami tanggung jawab terbesar di sini adalah di kepala sekolah dan di dinas pendidikan, operator yang melaksanakan. Saja ke operator dalam tanda kutip ya, tapi perlu ada kontrol, perlu ada pemantauan, perlu ada konfirmasi baik dari dinas maupun dari kepala sekolah. Lalu jelas harus memiliki NPSN, memiliki izin menyelenggarakan pendidikan. Nah, ada satu pasal yang dihapus yang di permen sebelumnya itu bicara tentang memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 selama 3 tahun terakhir. Nah, pasal tersebut dihapus, lalu bukan satuan pendidikan kerjasama ini tetap. Yang nomor 6 ini bukan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh KL lain, KL ya. Jadi ini mungkin ada banyakkan di SMK ya, bukan di SD. Masih ada beberapa sekolah-sekolah yang menerima pendanaan dari KL pusat gitu. Kemarin itu seperti di perindustrian gitu. Nah, itu harapannya memang tidak diperbolehkan menerima dari 2 sumber. Tapi untuk SD mestinya kasus ini tidak ada. Dan yang terakhir ini memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan. Ini yang dimaksud adalah sesuai dengan Persesjen yang nanti akan dielaborasi lebih jauh. Jadi dikecualikan untuk tahun 2022 ini masih digunakan sebagai syarat salur. Jadi nanti 2023 ini adalah syarat penerima. Kalau 2022 karena ini penerapan tahun pertama, maka masih digunakan sebagai syarat penyaluran. Jadi ini ada 7 hal yang menjadi syarat dan kriteria satuan pendidikan untuk bisa menerima dana BOS. Relatif tidak banyak perubahannya. Nah, tadi kami sempat menyebutkan tentang rekening pendidikan itu rekening satuan atas nama satuan pendidikan. Nah, ini sebenarnya diatur di dalam Persesjen. Jadi mungkin background-nya untuk Bapak Ibu yang belum tahu, dulu banyak terjadi retur. Nah, sehingga kita lakukan penataan melalui Persesjen yang kemudian diperkuat melalui Permendikbud di Juknis ini. Jadi kalau dulu rekening satuan pendidikan itu diupdate oleh masing-masing sekolah. Tapi karena masing-masing sekolah yang update dan jumlah sekolah itu 216.000 yang terdaftar di BOS kurang lebih, sehingga dinamikanya luar biasa tinggi. Karena luar biasa tinggi, akhirnya banyak retur yang terjadi. Jadi kami mengamati kadang-kadang ada sekolah yang seminggu ganti rekening 3 kali gitu ya, dan kadang-kadang tidak substansial. Ada yang namanya SD swasta Sukamaju, lalu tiba-tiba diganti menjadi SDS gitu, atau kadang-kadang ditambahin spasi gitu.
dan sehingga itu mengakibatkan retur, dan ketika retur itu prosesnya lama sekali dan akan merugikan ke sekolah itu sendiri. Nah, sehingga kemarin diterbitkanlah satu peraturan di mana yang pertama kriteria rekeningnya itu harus atas nama satuan pendidikan, jadi nggak boleh atas nama pribadi. Lalu nama rekeningnya harus diawali NPSN, ada 8 digit yang unik gitu di NPSN itu. Ini karena dulu pernah terjadi beberapa salah salur, nama sekolah itu kadang-kadang banyak yang sama persis Bapak Ibu, meskipun dalam satu kabupaten atau kota. Nah, untuk menghindari itu dan supaya lebih presisi, maka nama rekeningnya harus diawali dengan NPSN. Terus harus dikeluarkan oleh Bank Umum. Nah, bagaimana pengelolaan rekening satuan pendidikannya? Jadi yang pertama, pembukaan rekening itu harus pada bank yang ditunjuk oleh Pemda, itu satu. Lalu yang kedua, penetapan rekening harus melalui surat keputusan dari daerah. Surat keputusan kepala daerah. Jadi misalnya Bupati Wonosobo menetapkan sekian ribu sekolah itu rekeningnya ini untuk menerima dana BOS. Nah, jadi udah ada formatnya juga di dalam proses ini. Mungkin nanti dari Mas Ulfi bisa menjelaskan, bisa ada pengaturannya. Tapi bahwa rekening itu akan legal dan diakui untuk penyaluran dana BOS jika sudah ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi itu kata kuncinya. Lalu yang ketiga, setelah ditetapkan, maka data SK tersebut harus diinputkan kepada sistem kami, yaitu di Bosalur. Nah, nanti di Bosalur itu setelah diinputkan, lalu kita akan cek gitu ya ke bank, termasuk dikonfirmasi kembali oleh Dinas Pendidikan. Jadi paling tidak ini step garis besarnya yang harus dilakukan oleh sekolah dan dinas. Bagaimana progresnya nanti akan kami jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, di tahun 2022 ini dana BOS sudah ditetapkan untuk 217.620 sekolah yang memenuhi syarat-syarat di atas tadi dengan nilai anggaran 51,6 T. Jadi kalau kita fokus di sini untuk sekolah dasarnya itu ada 147.384 sekolah dengan jumlah siswa 23.656.000 dengan anggaran 22,7 triliun. Ini anggaran yang luar biasa besar dan sudah disediakan. Nah, ini harapannya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh sekolah Bapak Ibu. Nah, data ini berbasis pada cut-off 31 Agustus 2021 untuk 1 tahun anggaran 2023, 2022 ya Bapak Ibu, ini maaf saya typo. Jadi data ini akan berlaku penuh di tahun 2022, dan ini ditetapkan melalui keputusan Mendikbud nomor 28 tahun 2022 tentang penerima dana BOP PAUD reguler, BOS reguler, dan BOP pendidikan kesetaraan. Jadi ini sudah ditetapkan berbasis dengan proses yang berlalu mulai dari tahun lalu. Ini alokasinya 22,7 T. Nah, untuk satuan biaya ini masih sama seperti tahun lalu. Jadi satuan biayanya ini berbeda antar daerah, tentunya berbasis keadilan sosial lah ya. Jadi memang untuk daerah yang membutuhkan biaya lebih mahal ya pasti unit cost-nya lebih tinggi. Ini tidak ada perubahan dari tahun lalu, masih sama. Nah, apa prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS? Jadi uangnya ada 22,7 T, unit cost-nya masih sama. Nah, prinsipnya apa? Jadi yang pertama, prinsipnya itu fleksibel Bapak Ibu. Ini masih sama seperti tahun lalu, kami mengingatkan kembali. Apa yang dibilang fleksibel? Fleksibel itu adalah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Jadi misalnya ada SD 1, itu mungkin butuh bukunya itu banyak, ya dia boleh membelikan buku 40% budgetnya boleh. Tapi untuk SBB yang bukunya nggak butuh banyak misalnya, ya boleh hanya spend 10%. Ternyata kebutuhan SDB lebih untuk gurunya misalnya. Ini sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing satuan pendidikan. Lalu yang kedua efektif. Jadi efektif ini ya pengelolaan dananya diupayakan dapat memberikan hasil pengaruh dan daya guna. Ya efektif dan efisien lah intinya Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama fleksibel tadi sudah clear. Efektif dan efisien ini tentunya kita cari biaya yang dalam tanda kutip terendah untuk mencapai hasil yang paling maksimal gitu.
Kalau misalnya kita naik kendaraan ingin menuju ke satu titik, kalau bisa lebih mudah ya nggak perlu muter-muter gitu kan, ibaratnya. Jadi dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang paling optimal. Nah tentu prinsip yang berikutnya itu akuntabel, harus dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan dan harus logis sesuai peraturan perundang-undangan. Ini Bapak Ibu, bos ini saat ini dipantau oleh berbagai pihak gitu. Ini bukan menakut-nakuti, tapi kita juga harus merencanakan dengan baik dan melaksanakan dengan baik. Jadi kemarin contohnya saat pandemi ada review, ada apa namanya audit BPKP bersama inspektorat kami, banyak juga kejanggalan-kejanggalan yang jadi di satuan pendidikan. Ketika tahun pertama pandemi, ternyata ada sekolah-sekolah yang tidak ada perubahan. Misalnya untuk langganan daya jasanya tetap, padahal PJJ penuh ya. Lalu misalnya beli galon biasanya 100, kok tetap beli 100 galon. Ini kan tetap harus dilihat Bapak Ibu. Tidak mungkin ketika kita merencanakan, yang pertama ketika merencanakan nggak mungkin kita copy paste, ketika melaksanakan juga ya kita lihat juga seperti apa konteks yang ada di lapangan. Jadi ini tolong diperhatikan betul, akuntabel ini, serta transparan. Jadi siapapun yang mau masuk, siapapun yang mau cek, Bapak Ibu di sekolah harus siap gitu tentang apa saja penggunaan dana BOS ini sesuai dengan juknis yang ada gitu. Jadi paling tidak ada 5 hal prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS. Nah ini melaksanakannya ada beberapa tata cara. Jadi yang pertama menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah. Jadi tentu ketika bicara prioritas sekolah mungkin ini perlu ada meeting-meeting di sekolah untuk memastikan apa sih prioritas yang mau dipenuhi, apa sih yang paling dibutuhkan oleh sekolah dengan dana BOS ini. Lalu yang kedua harus sesuai dengan peraturan mengenai PBJ. Jadi ada aturan-aturan tentang pengadaan barang jasa di sekolah, ini juga perlu diperhatikan bagaimana melalui SIPLA dan seterusnya. Lalu juga tidak membiayai kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah. Jadi ini juga tidak boleh kalau ada sumber-sumber lainnya, misalnya ada dari Bosda gitu ya, lalu ada dari Bosnas, ini membiayai satu hal tapi dibiayai dua sumber dana tapi membiayai satu hal gitu, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau untuk penggunaannya di juknis itu masih sama, jadi ada 12 item, tentunya sesuai dengan jenjang ya. Jadi misalnya kalau untuk magang, untuk yang nomor 10 dan 11 ini mungkin tidak relevan untuk SD, tapi yang lainnya relatif masih sama. Tentunya karena ini juga masih dalam kondisi pandemi, ini juga sangat diperbolehkan untuk mendukung daftar periksa PTM terbatas atau pelaksanaan PTM di sekolah. Mau dari segi sanitasi dan kebersihannya, pelayanan kesehatannya, atau peralatan lainnya, misalnya sanitizer, termogan, dan seterusnya. Jadi ini salah satu hal yang sangat diperbolehkan untuk penggunaan BOS. Nah, ini contoh-contoh transformasi dari yang sebelum-sebelumnya. Ini sebenarnya mungkin sudah berlaku di tahun 2021, namun kami hanya mengingatkan kembali. Misalnya kalau dulu, ini 2019 ya, dulu itu masih di kotak-kotak Bapak Ibu. Di kotak-kotak misalnya buku teks itu harus 20% misalnya. Nah kalau sekarang yang sesuai kebutuhan sekolah, mau beli 10%, mau beli 40%, tergantung dari kebutuhan masing-masing sekolah. Ini kenapa kami tekankan lagi, karena tahun lalu ketika saya pernah sosialisasi ke suatu daerah, ada satu kabupaten di Sumatera itu bertanya, Pak, ini kok kami harus beli buku 20%, harus beli LKS ini dan itu gitu. Kemudian kami bingung kan, di Juknis kan nggak ada begitu ya gitu. Nah ketika usut punya usut, kami tanya di forum itu, ternyata yang meminta dinas. Gitu. Nah sehingga di forum ini, karena dihadiri oleh dinas dan juga sekolah, ya mohon kita sama-sama memahami tentang hal ini. Jangan sampai sudah aturan seperti ini, nanti dinas yang meminta harus sekian persen itu nanti akan jadi kesalahan. Jadi mohon ini diperhatikan bersama. Lalu untuk honor, kalau dulu dibatasi 15% maksimal untuk negeri, 50% untuk swasta. Nah ini di kebijakan saat ini masih sama dan diteruskan. Jadi pembayaran honor itu maksimal 50% untuk sekolah negeri dan swasta dalam kondisi normal. Nah tapi dalam konteks kondisi darurat bencana atau pandemik, ini tidak dibatasi alokasinya. Ini masih sama sampai dengan saat ini.
Lalu kalau dulu alat multimedia pembelajaran itu dibatasin, kalau nggak salah komputer cuma boleh beli satu, speknya ini, laptop boleh beli satu kalau nggak salah ya Bapak Ibu, saya agak lupa persisnya. Nah kalau sekarang sesuai dengan kebutuhan sekolah, jadi kalau rusak akses poinnya, rusak routernya, terus jaringannya lemot, mau ditambah, atau dan lain sebagainya lah, ini kami serahkan kembali ke sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya tentang pengadaannya. Jadi ini contoh-contoh fleksibilitas yang sudah terjadi sebenarnya di dalam pemanfaatan dana BOS. Nah, kemudian kita sedikit membahas tentang mekanisme penyaluran Bapak Ibu. Jadi ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, dana BOS itu disalurkan dalam 3 tahapan. Jadi yang pertama itu 30%, paling cepat disalurkan di bulan Januari. Tahap kedua itu 40%, itu paling cepat disalurkan bulan April. Tahap 3, 30% paling cepat disalurkan bulan September. Di mana dari RKUN ini langsung ditransferkan ke rekening sekolah. Dan di dalam 3 aturan tersebut, yang tadi ketika dibaca, ketika dari RKUN sampai ke rekening sekolah, itu maka bisa langsung dipakai ke sekolah. Jadi ini salah satu prinsipnya salur langsung itu supaya cepat bisa digunakan. Jangan sampai nanti kita menambah-nambah birokrasi, rekening udah di sekolah tapi tidak bisa digunakan. Nah, dari 3 tahap penyaluran ini ada kata-kata paling cepat, dan tentunya kami sangat berharap ini langsung disalurkan semua, tapi di dalam aturan-aturan kita ada syaratnya untuk bisa disalurkan. Nah, ini ada syaratnya, jadi ada pelaporan dan rekening satuan pendidikan yang terstandar yang menjadi syarat penyaluran. Jadi kalau yang pertama nih dari segi pelaporan ya Bapak Ibu, pelaporan itu menjadi syarat untuk penyaluran, tapi kita kasih keleluasaan mundur 1 tahap. Jadi misalnya laporan tahap 1 menjadi syarat salur tahap 3, laporan tahap 2 menjadi syarat salur tahap 1, dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara saat ini penyaluran tahap 1 2022, itu syaratnya adalah laporan tahap 2 2021. Nah, apakah Bapak Ibu di sekolah semuanya sudah mengisi ini atau belum? Ini nanti perlu dicek, kami nanti sampaikan datanya. Nah, mekanisme pelaporannya Bapak Ibu tidak perlu print, tidak perlu print dan segala macam ya, tapi cukup disampaikan melalui laman bos.kemdikbud.go.id atau aplikasi RKS yang disediakan oleh Kemdikbud. Jadi saat ini masih dibuka 2 kanal ya, sampai dengan tahun 2000, laporan tahap 3 2021 itu masih dibuka melalui 2 saluran, bisa melalui bos.kemdikbud atau melalui aplikasi RKAS. Nah, ke depan itu nanti akan kita fungsikan penuh melalui RKAS. Nah, pencapaian laporan itu juga ada batas waktunya. Untuk laporan tahap 1 itu Juli, tahap 2 Oktober, tahap 3 Januari tahun berikutnya. Nah, ini laporan ini menjadi suatu syarat, dan tentunya ini syarat umum. Saya yakin di semua jenis bantuan ya, baik melalui APBN atau APBD atau di masing-masing daerah, pasti ketika menerima suatu dana pasti harus melaporkan. Itu aturan yang menurut kami sudah sangat umum, dan ini tolong dicek Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolah cek sudah lapor apa belum, dinas-dinas mungkin juga melihat juga dan membantu mengingatkan, karena ini tanggung jawab bersama terkait dengan pelaporan ini, apakah semuanya sudah melapor atau belum. Nah, salah satu hal yang menjadi, mungkin bukan hal yang sangat baru ya, penerapannya baru tapi sosialisasinya sudah cukup panjang, itu adalah perhitungan sisa dana tahun 2020 dan 2021. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa pengaturan di Kemkeu dan Kemdagri yang intinya mengatur bahwa sisa dana itu dimanfaatkan lagi, dihitung untuk tahun berikutnya. Nah, ini yang dulu-dulu mungkin belum ada ya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu uangnya sisa, ya udah tahun depan pakai lagi setelah diaudit Inspektorat Daerah misalnya. Nah, kalau kebijakan saat ini di dalam PMK 119 itu sisanya diperhitungkan. Baik di Kemdagri juga sama. Jadi ketika Bapak Ibu punya uang 100%, itu akan diperhitungkan sisanya untuk berikutnya. Ini mungkin saya kasih contoh ya Bapak Ibu.
Bagaimana perhitungan sisa dana BOS reguler 20 dan 21 dalam penyaluran 2022 dan seterusnya tentunya. Misalnya, sekolah A mendapat alokasi sebesar 500 juta di tahun 2022 ini. Tapi ternyata di tahun 2020, karena waktu itu awal-awal COVID gitu ya, awal-awal PJJ, ternyata uang alokasi saat itu nggak habis, sisa 100 juta. Lalu 2021 sudah mulai PTM, hanya sisa 2 juta. Nah, sehingga dari 500 juta itu, yang seharusnya didapatkan penuh di 2022, itu akan dihitung pengurangan. Misalnya di tahap 1, tetap disalurkan 30%, 150. Tapi tahap 2, ketika disalurkan 40%, yang harusnya 200 juta, itu dikurangi terhadap sisa 20 dan 21. Sehingga yang harusnya menerima 200 juta, hanya menerima 98 juta. Nah, jadi ini aturan ini sudah disounding dari tahun lalu. Sebenarnya dari tahun lalu akan diterapkan, tapi kami meminta ke Kemkeu untuk waktu sosialisasi. Nah, tahun 2022 ini sudah waktu penerapan. Jadi kami mungkin mengingatkan kembali ke Bapak Ibu, ini belum dieksekusi aturan ini saat ini, tapi tahap 2 nanti akan dieksekusi. Tolong dipastikan kembali, Bapak Ibu di dinas maupun di sekolah, laporan realisasi itu yang ada di Bosalur maupun di Arkas itu memang sesuai kondisi real. Akhir tahun lalu kami sempat diskusi dengan beberapa daerah dan menerjunkan tim ke beberapa sekolah secara langsung. Ada juga fenomena yang laporannya itu tidak sesuai. Jadi di Bosalur kami, uangnya itu misalnya masih sisa 30% begitu ya. Tapi begitu sampai di sekolah terkait, sekolah tersebut lihat pembukuan aslinya gitu ya. Ternyata kepala sekolahnya menyampaikan, sebenarnya ini uangnya udah habis kalau di pengeluaran aslinya. Duh, kenapa dilaporkan sisa 30%? Pertanyaan kami kan. Nah, diusut-usut ternyata misalnya operatornya atau misalnya pihak dari sekolahnya sendiri, ya waktu itu kami asal ngisi aja supaya apa namanya yang tadi tolong dimit ya supaya yang penting salur gitu. Jadi kami ngisinya nggak maksimal, padahal aslinya itu habis gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini tolong dicek kembali baik di dinas maupun di sekolah. Ini belum kami close gitu ya. Ini mohon dicek kembali apakah memang betul apa yang dilaporkan itu sudah sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah dan di Pemda masing-masing. Jadi ini mungkin ada kesempatan kurang lebih sebulan Bapak Ibu bisa cek kembali. Nah, ini ada beberapa peran Pemda dalam pengelolaan dana BOS. Jadi tentunya ada 3 fase besar ya. Meskipun BOS ini salur langsung atau BOP, ini hanya masalah penyalurannya, mekanisme cara nyalurnya gitu ya. Tapi ketika bicara peranan, ini sama sekali tidak ada yang berubah, bahwa peranan pendampingan oleh Pemda itu merupakan satu hal yang justru sangat penting. 3 hal besar itu, yang pertama perencanaan penganggaran. Jadi di sini yang pertama tadi kami sampaikan ya, terkait dengan data. Ini tentu butuh sekali pendampingan dari dinas bahwa datanya itu real dan datanya itu sesuai. Lalu terkait dengan perencanaan itu pasti ada RKS dan seterusnya gitu ya. Lalu setelah perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan juga sama, ini perannya besar sekali di dinas. Jadi memastikan penggunaan dana dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan perencanaan penganggaran. Lalu masalah pencatatannya, diinput ke aplikasi RKAS-nya. Karena laporan dari sekolah itu tentu ketika direkap ke atas menjadi laporannya dinas. Sampai dengan pelaporan. Jadi dari 3 hal ini tentunya sekolah-sekolah akan sangat bergantung kepada Bapak Ibu di Dinas Pendidikan untuk diarahkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, mungkin ada beberapa info tambahan. Yang pertama adalah Kemdikbud bersama dengan Kemdagri itu telah menerbitkan SEB untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan anggaran pendidikan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Jadi ada 2 hal. Yang pertama, Arkas itu menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan dana BOS. Jadi kalau dulu mungkin ada keluhan-keluhan dari daerah maupun sekolah gitu ya,
kok ada aplikasi A, ada aplikasi B, ada aplikasi C. Nah, melalui SEB ini sudah ditetapkan bahwa hanya satu, supaya nggak bolak-balik ngentri, nggak habis tenaga, hanya satu aplikasi yang ada di sekolah. Lalu Markas atau manajemen Arkas itu menjadi aplikasi tunggal untuk Dinas Pendidikan dalam pengelolaan dana BOS. Dan komitmen bersama Kemdagri, ini Markas itu akan terintegrasi dengan SIPD. Ini saat ini sudah berproses juga bersama dengan Dagri. Jadi sekolah akan menggunakan Arkas, di mana Arkas ini nanti akan terintegrasi dengan platform lainnya, seperti Sipla, Dapodik, dan seterusnya. Dan nanti di Dinas Pendidikan itu akan menggunakan Markas yang kemudian akan terintegrasi dengan SIPD. Jadi surat edaran Mendagri dan Mendikbud, ini nomornya, pada tahun 2021 kemarin, tentang integrasi sistem informasi pengelolaan dana BOS. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan bersama Bapak Ibu. Tujuannya sebenarnya adalah untuk memudahkan sekolah dan dinas untuk pengelolaan dana BOS. Nah, ini cara-caranya, mungkin saya tidak sebutkan satu-satu, tapi ini nanti Bapak Ibu bisa download dan bisa ikuti. Kurang lebih saat ini pengguna Arkas ini 50%. Nah, ini yang mungkin belum menggunakan, ini mohon bisa mengikuti langkah-langkah ini, karena ke depan ini akan menjadi alat utama. Jadi kalau dulu pelaporan Bapak Ibu cukup mengisi rekap gitu ya, ini untuk 2022 ke depan, ini sudah harus menggunakan Arkas, sehingga ini nanti kalau penyalurannya juga bergantung ke sini. Nah, dengan Arkas ini, sekolah itu bisa memasukkan perencanaan penganggaran dan penatausahaan, lalu bisa melakukan perubahan penggeseran, melaporkan realisasi, mempercepat proses pelaporan, dan juga terintegrasi. Jadi, tidak hanya memudahkan proses besarnya, tapi ini nanti akan terintegrasi dengan banyak hal Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pakai Sipla, habis belanja nggak perlu ngetik lagi gitu, tapi sudah langsung nyambung ke situ, ke dalam Arkas. Nanti juga akan nyambung dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang akan ada di Kemdikbud. Jadi sekali melakukan di sini akan nyambung ke semuanya, sampai ke Dinas Pendidikan. Jadi dengan Markas, Dinas itu akan dapat integrasi dengan SIPD, dapat memiliki akses informasi anggaran sekolah pada satu platform, sesuai tentunya dengan standar dan format SIPD, nanti pelaporannya juga sesuai siklus keuangan daerah, dan seterusnya. Jadi dengan satu tools yang sudah disepakati bersama ini, harapannya sekolah bisa melakukan perencanaan dengan baik, dinas juga bisa memantau dengan mudah gitu, termasuk jika ada perubahan dan seterusnya. Jadi sekali lagi dengan penerapan SEB ini Bapak Ibu, yang kemudian sudah diperkuat juga di dalam Juknis kita, di Juknis BOS, ini Bapak Ibu terutama yang belum menggunakan bisa mulai melakukan langkah-langkah yang ada di slide ini. Saya tidak bacakan satu-satu, nanti file ini akan kami share. Jadi secara garis besar, itu Bapak Ibu untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan BOS di Permen yang baru. Nah, saya ingin sedikit menyinggung tentang perkembangan penyaluran dana BOS Bapak Ibu di tahun 2022 ini. Jadi yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini kita mengirimkan proses penyaluran, itu kami di Kemdikbud tidak menyalurkan sendiri, tapi yang menyalurkan adalah Kementerian Keuangan. Kami dari Kemdikbud yang memberikan rekomendasi salur setelah melakukan berbagai pengecekan data. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2020, 2021, 2022, rekomendasi salur yang tercepat itu ada di 2022 ini, di tanggal 27 Januari. Insya Allah minggu depan, sebagian akan sudah cair. Namun, ini tidak bisa cair kepada 100% sekolah. Jadi yang sudah bisa kita cairkan pada gelombang 1, itu baru 77% atau 167.000 sekolah. Kami sebenarnya sangat menginginkan untuk bisa semuanya salur jadi satu tahap saja lah, satu gelombang saja, dan itu yang paling cepat. Namun kenyataannya masih banyak sekolah ataupun dinas yang belum memenuhi syarat-syarat penyaluran. Dan kami sangat berharap Bapak Ibu dengan gambaran ini, Bapak Ibu bisa segera melengkapi. Jadi ini sebagai gambaran Bapak Ibu,
kebanyakan permasalahan itu ada pada penetapan rekening yang menjadi kendala. Jadi sampai dengan kondisi 6 Februari ini, tahap 1 ini kami hanya bisa menyalurkan terhadap 28 provinsi dan 400 kabupaten kota. Kenapa hanya 28 provinsi dan 400 kabupaten kota? Karena penetapan rekeningnya itu belum ada. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi di dalam Persesjen, itu rekening itu harus diperkuat atau harus dilengkapi dengan SK penetapan rekening oleh Pemda. Di dalam Persesjen sebenarnya cut-off-nya itu di bulan Oktober atau November, saya lupa, tahun kemarin. Tapi ini sudah diperpanjang. Waktu itu banyak alasannya, kami butuh waktu untuk ngejar tanda tangan kepala daerah dan seterusnya. Tapi ketika bicara Oktober sampai dengan Februari saat ini Bapak Ibu, 3 bulan. Justru kami mempertanyakan ini ada masalah apa? Komitmen isu atau hal yang lain. Jadi jangan heran Bapak Ibu nanti kalau ada Pemda yang misalnya ada, ini contoh saja Bapak Ibu ya, contoh misalnya Kota Malang, Kabupaten Malang gitu. Bisa aja Kota Malangnya sudah cair, Kabupaten Malang satu kabupatennya nggak ada yang cair. Dan itu permasalahannya ada pada SK penetapan oleh Pemda. Kenapa SK ini menjadi sangat penting? Karena kita menghindari perubahan-perubahan yang tidak perlu terjadi. Kami khawatir kalau hanya pakai data, kemudian nanti SK-nya terbit, datanya berubah, itu akan ada kesalahan di kami dan tidak sesuai dengan Persesjen. Jadi Bapak Ibu mungkin sebagian dari dinas merasa saya udah ngupdate kok data rekeningnya. Jadi memang betul bahwa rekening itu sudah banyak yang diupdate ke kami, tapi belum dilengkapi oleh SK. Jadi mungkin di momen ini saya juga mengingatkan kembali, kami sangat berharap tahap 2 ini bisa segera gelombang 2 ini bisa segera disusulkan. Yang tersisa itu masih berapa nih? 216 dikurangi 167 ya, masih cukup banyak. Jadi ini mohon Bapak Ibu segera melengkapi. Saya yakin kalau dikawal betul, SK ini pasti bisa selesai. Saya yakin ini perlu diberikan pengertian ke kepala daerah atau melalui sekdanya dan seterusnya, tapi ini mohon menjadi prioritas karena ini menyangkut penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kendala terbesarnya ada di rekening, di mana masih ada 4 Pemda Provinsi dan 78 Pemda Kap Kota yang belum menyampaikan SK penetapan rekeningnya. Nah ini yang populasi besarnya bisa, saya yakin yang lain juga bisa segera menyusul. Nah selain masalah rekening juga ada kendala pelaporan. Jadi masih ada 1,8% sekolah yang menyampaikan lebih dari batas waktu. Jadi sampai dengan per hari ini, per kemarin ya, itu ternyata masih ada 1.800-an sekolah yang belum menyampaikan laporan tahap 2-nya. Nah kalau kita lihat populasinya, di SD yang paling banyak. Ini SD yang belum lapor masih ada 1.330 sekolah. Seperti kami sampaikan di awal tadi, bahwa sudah diatur di dalam Juknis, BOS, di Permendikbud, laporan ini menjadi syarat salur. Jadi ini mohon dicek. Nanti datanya akan kami sampaikan ke teman-teman di Direktorat SD, mungkin tidak di forum ini. Sekolah mana saja, di daerah mana saja yang belum. Nah ini mohon segera dipantau gitu. Apakah memang benar sekolahnya tutup kali ya, kok nggak lapor gitu. Tahun kemarin mungkin tutup, atau sebenarnya, oh enggak kok sekolahnya running, cuman belum lapor. Nah ini mohon dilihat betul Bapak Ibu. Jangan sampai cuman karena hal-hal yang memang sudah jadi kewajiban, nanti malah kasihan anak didiknya gitu. Karena ujung-ujungnya ke peserta didik itu juga, kalau nggak ada BOS, gimana nanti fasilitas-fasilitas bisa kita siapkan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, gimana tindak lanjutnya terhadap hal-hal yang tadi? Jadi yang pertama, untuk rekening sekolah, Pemda perlu melakukan percepatan penetapan rekening satuan pendidikan. Lalu SK-nya tadi ya, jika SK-nya sudah selesai, tolong segera di-upload, dan dinas melakukan input atau approval yang ada di Posalur. Jadi rekening ini tadi populasinya sangat besar Bapak Ibu. Ada 4 provinsi, 78 Kap Kota. Jadi ini tolong diperhatikan betul. Jangan sampai satu wilayah Bapak Ibu nggak ada yang salur, tetangga salur, nanti juga banyak komplain itu nanti sampai ke kemana-mana isunya nanti.
Jadi tolong ini dipercepat. Lalu untuk laporan sekolah, ini juga tolong segera diinput dan dicek kembali. Seperti tadi kami sampaikan, yang pertama tolong segera diselesaikan, tadi 1.800-an sekolah itu. Lalu mohon Bapak Ibu semua cek kembali laporan dana BOS 2020 dan 2021. Jangan-jangan saat itu waktu ngentri salah ketik, atau waktu itu buru-buru, sehingga yang harusnya nolnya 5 jadi nolnya 7, dan seterusnya lah. Ini mungkin mohon dicek kembali laporan 20 dan 21, mengingat ini nanti sisa dananya akan dihitung dalam penyaluran tahap 2 2022. Lalu yang ketiga, ini implementasi Arkas dan Markas. Seperti kami sampaikan, tadi sudah ada SEB antara Mendikbud dan Mendagri. Jadi mohon ini Bapak Ibu yang belum menggunakan, dapat segera menggunakan Markasnya dulu untuk dinas dan Arkas untuk sekolah. Bagaimana menggunakannya tadi ada di slide ini, secara garis besar, nanti Bapak Ibu bisa ikuti langkah-langkah yang ada di situ, dan file ini akan kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian melalui panitia webinar ini. Baik, mungkin secara garis besar itu Bapak Ibu, yang jelas harapan kami dari tahun ke tahun, BOS ini pengelolaannya makin baik, dan dapat diterima makin cepat oleh satuan pendidikan, dan dapat memberikan manfaat yang makin besar untuk kemajuan pendidikan kita. Yang jelas, hampir seluruh hal sudah kami persiapkan sampai dengan anggarannya. Mohon kita semua dapat mengawal Bapak Ibu, tadi ada rekening, ada dan macam-macam ya, supaya uang itu bisa dapat segera digunakan oleh sekolah dan menunjang proses pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.